Selamat datang di sesi eksplorasi mendalam kita. Anda tahu, biasanya kalau kita membicarakan tentang sebuah keruntuhan, ya, entah itu gedung pencakar langit yang ambruk atau mungkin perusahaan multinasional yang bangkrut. Kita pasti membayangkan sesuatu yang masif ya. Benar. Secara otomatis kita membayangkan sebuah peristiwa besar yang dramatis, kayak ledakan hebat atau gempa bumi berkekuatan tinggi. Sesuatu yang sifatnya instan, riuh, dan menghancurkan seketika gitu. Itu sebenarnya bias kognitif yang sangat wajar. Otak kita itu selalu berekspektasi bahwa sebuah kehancuran besar pasti didahului oleh satu momen bencana raksasa. Sesuatu yang sangat jelas terlihat oleh semua orang. Tepat, kita selalu mencari pemicu besarnya. Tapi kemudian, kalau Anda melihat pada anatomi hancurnya sebuah rumah tangga, khususnya karena perselingkuhan, Tiba-tiba ledakan besar tuh nggak ada. nah itu dia. Nggak ada ledakan sama sekali. Coba Anda bayangkan, pengkhianatan terbesar dalam sebuah pernikahan itu seringkali sama sekali nggak dimulai dari sebuah niat jahat. Bukan sesuatu yang direncanakan matang-matang di tengah malam. Iya, jarang sekali orang bangun tidur lalu berpikir, oh hari ini saya mau selingkuh. Betul sekali. Ia justru bermula dari hal-hal yang terasa sangat sepele, sangat normal. Mungkin bermula dari hilangnya kebiasaan ngobrol 10 menit di meja makan, atau sekedar interaksi yang dianggap aman dan biasa saja dengan anggota keluarga terdekat. Dan itu adalah definisi paling sempurna dari ancaman yang tidak terlihat. Sebuah proses destruktif yang merayap pelan-pelan tanpa membunyikan alarm bahaya sama sekali di dalam kepala kita. Masuk akal. Dan itulah misi utama eksplorasi mendalam kita kali ini. Kita akan membedah sebuah topik yang sangat relevan dengan kehidupan Anda. Tapi seringkali dihindari karena terasa terlalu personal ya. Atau bikin gak nyaman untuk dibicarakan. Iya, anatomi perselingkuhan. Mengapa seseorang yang sudah bersumpah setia bisa akhirnya mengkhianati pasangannya? Hari ini kita berpegang pada sebuah catatan yang sangat komprehensif dari situs rumaisho.com. Oh iya, tulisan Ustadz Muhammad Abduh Twasikal. Betul, kita akan membedah akar penyebabnya dari kacamata dalil agama, menggabungkannya dengan temuan psikologis modern yang ada di baliknya, dan tentu saja mengekstrak solusi praktis untuk menjaga keutuhan rumah tangga Anda. Yang membuat catatan ini menjadi landasan diskusi yang brilian itu sebenarnya pendekatannya. Gimana tuh maksudnya? Teks ini tidak sekedar melemparkan larangan moral hitam putih yang kaku. Teks ini benar-benar membongkar psikologi manusia, membedah sifat dasar kita, titik buta emosional kita, dan bagaimana gaya hidup modern secara agresif memperparah kerentanan itu. Nah, pas saya baca catatan beliau, ada satu fondasi pemikiran yang sangat menarik perhatian saya. Ini sebelum kita masuk ke pemicu modern ya, kita harus mengerti dulu bagaimana sumber ini memandang manusia. Oke, mari kita bedah bagian itu. Di situ ada rujukan ke surah An-Najm ayat 32. Ayat ini membahas tentang orang-orang yang berbuat baik, yang disebut al-muhsinin. Orang-orang dengan rekam jejak spiritual yang bagus ya? Iya, mereka menjauhi dosa-dosa besar. Tapi yang mengejutkan saya, teks ini dengan sangat belak-belakan mengakui bahwa orang-orang baik ini pun masih sangat mungkin tergelincir pada apa yang disebut al-lamam. Atau kesalahan-kesalahan kecil yang berulang. Betul. Pengakuan ini luar biasa menurut saya. Dan pengakuan tekstual itu sangat krusial. Kalau kita mau menganalisis perilaku manusia, tradisi agama kan seringkali disalahpahami ya, seolah-olah menuntut kesempurnaan mutlak. Padahal nggak gitu ya? Enggak sama sekali. Di sini kita melihat sebuah kerangka psikologis yang sangat realistis. Mengakui adanya al-lamam berarti mengakui bahwa manusia itu secara bawaan punya celah. Kalau boleh saya pakai analogi nih, al-lamam atau dosa-dosa kecil yang sering dianggap remeh ini ibarat retakan-retakan rambut, kayak microcracks pada fondasi beton sebuah rumah. Oh, analogi yang bagus. Retakan yang hampir nggak kelihatan ya? Ya, sangat kecil. Anda mungkin nggak akan melihatnya kalau Anda cuma lewat di depan rumah itu. Tapi kalau dibiarkan, air hujan akan meresap masuk perlahan-lahan. Lalu, saat suhu berubah, air memuai dan fondasi mulai keropos dari dalam. Persis. Dan pada akhirnya, retakan rambut inilah yang membuat seluruh rumah runtuh berkeping-keping saat ada badai. Bahkan, ada kutipan riwayat dari Ibnu Abbas di dalam teks tersebut. Tentang jatah zina itu ya? Benar, hadis yang menyebutkan bahwa setiap manusia sudah memiliki semacam jatah zina yang sulit dihindari. Dan ini bukan berarti perselingkuhan fisik secara langsung loh. Melainkan zina mata saat memandang sesuatu yang menarik. Betul, atau zina lisan saat berucap manis kepada yang bukan pasangannya. Hingga pikiran yang mulai berangan-angan liar. Pertanyaan saya, mengapa teks agama harus repot-repot mendetailkan hal ini?
Karena pemahaman tentang kerentanan itu sendiri adalah sebuah mekanisme pertahanan yang paling canggih. Coba pikirkan gini, ketika Anda sadar bahwa Anda punya kelemahan bawaan, Anda akan berjalan dengan kewaspadaan penuh. Kita jadi lebih hati-hati gitu ya? Pasti. Anda kan nggak mungkin dengan sengaja berjalan di pinggir tebing jurang yang licin sambil menutup mata. Sebaliknya, ancaman terbesar bagi sebuah pernikahan justru datang dari kesombongan moral. Kesombongan moral? Maksudnya merasa diri paling suci gitu? Tepat sekali. Ketika seseorang merasa dirinya sudah sangat suci, sangat religius, atau merasa pasangannya itu terlalu sempurna untuk berbuat curang, disitulah sistem keamanan mereka mati total. Mereka berpikir, oh saya nggak mungkin selingkuh, saya kan orang baik-baik. Iya. Dan justru di saat ego itu mengambil alih, kewaspadaan turun drastis. Retakan-retakan kecil yang Anda sebutkan tadi mulai membesar tanpa terdeteksi sama sekali. Berarti merasa kebal terhadap godaan itu justru adalah langkah pertama menuju kejatuhan itu sendiri. Sangat ironis ya. Nah, kalau kita sepakat bahwa setiap dari kita secara alami punya retakan rambut tersebut, Lalu apa pemicunya di era modern ini? betul. Kondisi eksternal apa yang menekan kerentanan itu sampai benar-benar pecah menjadi perselingkuhan yang fatal? Dalam catatan Ustadz Twasikal ada 9 pemicu utama yang diuraikan. 9 ya? Dan daftarnya cukup merefleksikan realitas hari ini? Sangat. Jujur saja, melihat daftarnya itu kayak melihat diagnosis dari penyakit masyarakat kita hari ini. Beberapa yang disorot itu hilangnya kehangatan emosional karena pasangan merasa tidak didengar, lalu tekanan ekonomi yang mencekik. Sampai gangguan psikis seperti narsisme juga dibahas kan? Iya, dan ada juga pembahasan tentang penyalahgunaan dalih agama. Seperti menjadikan poligami sekedar kedok untuk memuaskan hawa nafsu tanpa kebijaksanaan. Ke-9 poin itu sebenarnya sangat berkesinambungan. Mari kita ambil contoh narsisme dan tekanan ekonomi yang baru saja Anda sebutkan. Oke, gimana hubungannya? Keduanya berujung pada satu muara, yaitu kekosongan emosional. Pasangannya narsistik akan terus-menerus menuntut validasi untuk dirinya sendiri. Mereka menguras energi pasangannya. Meninggalkan pasangannya dalam keadaan kelaparan secara emosional ya? Betul sekali. Begitu pula dengan tekanan ekonomi. Stres karena tagihan dan cicilan itu seringkali mematikan ruang untuk percakapan yang hangat. Rumah berubah jadi ruang rapat manajerial. Persis. Mengurusi keuangan terus bukan lagi tempat beristirahat dan berteduh. Itu gambaran yang sangat nyata. Tapi dari 9 poin itu, ada satu yang menurut saya paling mendominasi interaksi kita saat ini. Poin tentang media sosial sebagai jembatan selingkuh. Oh ya, platform harian kita. WhatsApp, Instagram, TikTok. Benar. Tapi di sini saya ingin menantang pandangan itu sedikit. Berdasarkan analisis Anda terhadap fenomena ini, apakah media sosial ini benar-benar akar masalahnya? Menarik. Lanjut. Atau jangan-jangan dia ini cuma sebuah katalisator dari poin kekosongan emosional yang tadi kita bahas? Maksud saya, apakah algoritma ini yang merusak kita? Atau rumah tangganya memang sudah retak dan media sosial cuma jadi bensin yang menyiram apinya? Itu pemisahan yang sangat tajam. Dan analisis dari teks ini sebenarnya sejalan dengan pandangan Anda. Media sosial itu hampir tidak pernah menjadi akar masalah yang berdiri sendiri. Jadi dia cuma alat ya? Dia adalah fasilitator tertinggi, katalisator super yang mempercepat reaksi kimia kehancuran. Siklus psikologisnya sangat jelas. Semuanya berawal dari komunikasi suami istri yang macet. Saat nggak ada lagi obrolan jujur yang mendalam? Iya, saat pasangan mulai memendam kekecewaan, disitulah tercipta sebuah ruang hampa yang besar di dalam rumah tangga. Sebuah kehausan akan validasi. Dan hukum alam mengatakan kalau kita haus, kita pasti mencari air. Belum ada smartphone, mencari pelarian itu butuh usaha fisik dan logistik yang besar. Anda harus keluar rumah, mencari alasan, mengatur pertemuan. Ada banyak kerintangan yang bikin kita mikir 2 kali. Betul, tapi sekarang, pelarian itu secara harfiah ada di genggaman tangan Anda. Coba perhatikan keseharian kita. 2 orang duduk bersebelahan di sofa, tapi pikiran mereka terbang ke ribuan kilometer jauhnya lewat layar ponsel. Lewat fitur kayak direct message gitu ya? Ya, algoritma dan DM memfasilitasi komunikasi rahasia ini dengan sangat mulus. Naskah ini dengan brilian menangkap polanya. Perselingkuhan itu jarang dimulai dengan godaan seksual. Biasanya mulai dari sekedar curhat kan? Benar, mengeluh tentang betapa lelahnya mengurus anak atau betapa kakunya pasangan di rumah kepada orang lain secara online. Dan karena orang di seberang layar ini membalas dengan simpati,
Memberikan telinga untuk mendengar, ya, sesuatu yang hilang di rumah. Persis. Curhatan itu akhirnya bermutasi. Ia bukan lagi pertukaran teks biasa, melainkan jadi pasukan emosional harian. Batasan perlahan runtuh, dan sebelum mereka sadar, mereka sudah melewati garis merah. Merinding dengarnya. Karena itu bisa terjadi pada siapa saja tanpa ada niat jahat di awal. Mengetahui betapa kompleks dan mudahnya hal ini terjadi, jelas kita butuh strategi pertahanan yang lebih dari sekedar larangan. Setuju. Nggak cukup cuma bilang jangan lakukan. Nah, disinilah saya menemukan satu bagian dalam catatan ini yang menawarkan pendekatan pemecahan masalah yang luar biasa cerdas. Ada kisah klasik tentang seorang pemuda yang datang kepada Nabi Muhammad. Kisah pemuda yang meminta izin berzina. Iya, Anda bayangkan, dengan sangat terang-terangan dan berani, di depan umum, dia meminta izin untuk berzina. Bisa dibayangkan tensi sosial saat itu. Secara kultural dan religius, itu adalah sebuah kelancangan yang luar biasa. Sangat. Tentu saja, para sahabat yang hadir di sana langsung bereaksi keras. Mereka marah dan menghardik pemuda itu. Itu reaksi wajar kita kan saat melihat pelanggaran moral? Reaksi insting yang sangat manusiawi. Tapi, respons Nabi sungguh memutarbalikkan ekspektasi. Alih-alih marah atau langsung menghukumnya, Nabi justru menyuruh pemuda itu mendekat. Beliau menenangkannya dan mulai bertanya. Apakah engkau suka bila perbuatan zina itu menimpa ibumu? Betul. Pemuda itu terkejut dan menjawab tidak. Nabi bertanya lagi, bagaimana bila menimpa anak gadismu, saudarimu, bibimu? Dan di setiap pertanyaan, pemuda itu dengan emosional menjawab, tidak, demi Allah. Lalu Nabi menyimpulkan bahwa orang lain juga tidak suka hal itu menimpa perempuan di keluarga mereka. Bagi saya, pendekatan ini ibarat cikal bakal dari apa yang psikologi modern sebut sebagai terapi perilaku kognitif atau CBT. Cognitive Behavioral Therapy ya? Menarik sekali perbandingannya. Kan Nabi nggak menceramahinya tentang pasal-pasal hukum. Beliau nggak menakut-nakutinya dengan deskripsi neraka yang menyiksa. Sebaliknya, beliau mengambil konsep abstrak tentang dosa dan membedahnya menjadi sesuatu yang personal. Beliau memasang chip empati langsung ke dalam otak pemuda tersebut. Persis. Sintesis Anda presisi sekali. Beliau tidak menyerang perilakunya secara agresif, melainkan merestrukturisasi cara pemuda itu berpikir. Dan kalau Anda perhatikan kelanjutan ceritanya, Nabi mengakhirinya dengan validasi kemanusiaan. Beliau meletakkan tangannya di dada pemuda itu kan? Iya, dan mendoakannya agar hatinya disucikan. Ada sentuhan fisik yang menenangkan di sana. Ini membuktikan bahwa benteng pertahanan paling tangguh melawan perselingkuhan itu bukan ketakutan akan hukuman. Melainkan rasa empati yang mendalam terhadap pasangan hidup kita. Kesadaran bahwa rasa sakit yang kita timbulkan pada orang lain itu nyata. Rasa sakit yang sama jika itu menimpa kita sendiri. Tapi, empati saja kan nggak cukup ya kalau kita membiarkan tubuh kita kelaparan. Disinilah sumber kita bergeser ke solusi yang sangat praktis dan biologis. Pemenuhan kebutuhan dasar ya? Betul. Catatan ini mengutip pandangan Ibnul Qayyim yang memberikan penjelasan yang sangat membumi. Beliau menyatakan bahwa ketertarikan antara laki-laki dan perempuan itu adalah fitrah. Dorongan alami yang sudah terprogram dari sananya. Beliau menganalogikannya persis seperti orang yang haus membutuhkan air atau orang lapar butuh makanan. Dan analogi kelaparan itu bukan hiperbola loh. Dorongan biologis adalah salah satu insting paling primitif manusia. Sangat kuat ya dorongannya. Kuat sekali. Ibnul Qayyim bahkan menekankan bahwa banyak orang yang punya daya tahan luar biasa untuk menahan lapar makanan berhari-hari. Tapi sangat sedikit yang sanggup menahan dorongan biologis ini dalam jangka panjang. Masuk akal. Dan dalam kerangka pemikiran ini, dorongan tersebut bukanlah sesuatu yang kotor atau tercela. Ia netral. Dan justru menjadi berkah jika disalurkan di tempat yang tepat. Itulah mengapa, dari kacamata dalil yang diangkat, pemenuhan kebutuhan biologis antar pasangan ini mendapat porsi perhatian yang sangat besar. Iya, penekanannya sangat kuat. Ada penekanan agar pasangan tidak menolak hubungan intim tanpa alasan yang syar'i atau uzur. Tapi, tunggu sebentar. Untuk memastikan kita satu pemahaman nih. Biar nggak salah kaprah ya. Iya. Uzur di sini maksudnya bukan sekedar saya lagi nggak mood kan? Ini merujuk pada kondisi fisik yang real, seperti sakit, kelelahan ekstrim setelah bekerja keras, atau kondisi medis lainnya kan? Betul sekali. Bukan berarti pemaksaan tanpa konsen atau persetujuan. Klarifikasi yang sangat penting. Syukurlah kalau begitu.
Uzur itu meruduk pada hambatan fisik atau psikologis yang valid dan nyata. Agama sama sekali tidak menoleransi kezaliman dalam bentuk apapun. Namun poin yang ditekankan teks ini adalah tentang prioritas dan niat. Niat menolaknya itu ya? Iya. Jika penolakan itu terjadi terus-menerus tanpa alasan yang kuat, hanya karena ego atau menjadikan keintiman sebagai senjata untuk menghukum pasangan, disitulah letak bahayanya. Wah, menjadikan ranjang sebagai medan perang politik rumah tangga. Persis. Mengapa hal ini sangat ditekankan? Karena pemenuhan hak batin ini difungsikan sebagai benteng pelindung tertinggi. Kalau kita biarkan pasangan kelaparan, Anda secara tidak langsung sedang mendorongnya mencari sumber air di luar sana, di tempat yang tidak semestinya. Pemenuhan kebutuhan dasar ini adalah tindakan preventif yang mengunci celah perselingkuhan dari dalam. sangat logis. Empati yang dibangun dan ranjang yang hangat adalah pertahanan internal kita, mengunci pintu dari dalam. Tapi bagaimana dengan ancaman dari luar? Ancaman saat kita bersosialisasi ya. Betul, kita kan hidup bermasyarakat. Di bagian inilah naskah kita membahas batasan interaksi sosial dengan sebuah peringatan yang jujur saja terdengar sangat keras. Sumber kita secara tegas melarang khalwat. Khalwat ini situasi berdua-duaan secara eksklusif dengan lawan jenis kan? Ya, yang bukan pasangan atau keluarga inti di tempat yang sepi. Tapi, poin yang benar-benar memicu perdebatan di kepala saya adalah peringatan spesifik tentang kerabat dekat. Saya tahu arahnya kemana. Teks ini mengutip frasa terkenal, Alhamu al-maut, yang kalau diterjemahkan secara literal, artinya, ipar adalah maut. Frasa yang sangat menohok. Tunggu dulu, ipar adalah maut. Bukankah itu terdengar terlalu ekstrim dan pesimistis? Bagi kebanyakan orang, ipar atau kerabat dekat dari pasangan itu justru keluarga loh. Mereka dianggap aman ya? Iya, mereka adalah orang-orang yang paling aman untuk diajak ngobrol, makan bareng, tertawa di ruang tamu. Mengapa teks ini justru menempatkan ancaman terbesarnya pada keluarga dekat? Kenapa bukan pada orang asing yang menggoda di jalan? Reaksi Anda itu mewakili reaksi kebanyakan orang modern saat mendengar peringatan ini. Tapi disitulah letak kegeniusan psikologis dari teks tersebut. Ini berkaitan erat dengan bagaimana otak kita merespons rasa aman. Rasa aman gimana maksudnya? Interaksi dengan ipar atau sepupu dari pasangan itu seringkali terbebas dari radar kecurigaan. Kenapa? Karena ada stempel besar bertuliskan keluarga di dahi mereka. Oh, paham saya. Coba bayangkan, jika Anda berdua-duaan dengan rekan kerja di kafe, tetangga, atau pasangan Anda pasti akan langsung bertanya-tanya. Tapi jika Anda mengobrol berjam-jam dengan ipar Anda di teras rumah, Nggak ada yang curiga sama sekali. orang merasa, dia kan cuma iparku, kami sudah kayak kakak adik sendiri. Perasaan aman yang palsu itulah yang menjadi jebakan paling mematikan. Kewaspadaan kita benar-benar turun ke titik nol. Batasan privasi yang biasanya kita jaga ketat di depan orang asing, tiba-tiba memudar. Kita mulai menceritakan masalah rumah tangga kepada ipar dengan dalih meminta saran. Dan dari simpati yang berbalut ikatan kekeluargaan itu, batas emosionalnya terlampaui tanpa disadari. Tepat. Dan mengapa menggunakan kata maut atau kematian? Karena daya hancurnya. Kalau perselingkuhan terjadi dengan rekan kerja, itu menghancurkan satu pernikahan. Itu sangat buruk. Tapi kalau dengan ipar, Menghancurkan seluruh keluarga besar. itu membunuh dua hal sekaligus. Pernikahan Anda dan seluruh struktur keluarga besar secara permanen. Pertemuan keluarga saat lebaran tidak akan pernah sama lagi. Ikatan darah dan pernikahan hancur serentak. Wow. Daya ledaknya menghancurkan dua bangunan keluarga sekaligus. Itu benar-benar menjelaskan mengapa frasanya sebegitu ekstrem. Lalu, apa solusi kesehariannya? Mengisolasi diri dari keluarga kan nggak masuk akal ya. Tentu bukan isolasi. Sumber kita memberikan langkah praktis. Pertama, menegakkan adab dan batasan digital. Nggak perlu saling kirim DM tanpa urgensi ya, termasuk ke ipar. Betul, tidak perlu merespons story Instagram dengan curhatan pribadi. Transparansi gawai dengan pasangan juga menjadi standar kejujuran. Terus yang kedua? Ini yang paling indah sekaligus menantang. Rutinkan komunikasi. Naskah ini merekomendasikan agar pasangan meluangkan waktu minimal 10 menit setiap harinya khusus untuk berdialog dari hati ke hati tanpa ponsel. Mengosongkan tempat sampah emosional ya. Agar tidak ada kekecewaan yang menumpuk. Dan terakhir, merutinkan ibadah atau aktivitas spiritual bersama di rumah. Mengobrol 10 menit tanpa ponsel, kedengarannya gampang banget. Tapi di era sekarang di mana kita bisa berjam-jam scrolling video pendek, 10 menit menatap mata pasangan itu rasanya kayak mendaki gunung. Sangat berat tapi esensial. Nah, jika kita merangkum eksplorasi mendalam dari materi Ustadz Wasikal ini, ada satu benang merah tebal.
Menjaga kesetiaan itu sama sekali bukan proses pasif. Anda nggak bisa cuma ucap janji di depan penghulu, lalu berharap kesetiaan jalan sendiri pakai mode autopilot. Saya sepakat. Kesetiaan itu bukan benda mati yang kita simpan di lemari kaca. Ia adalah otot yang harus dilatih setiap hari. Sebuah keputusan sadar yang harus diperbarui setiap pagi ya. Butuh waktu 10 menit yang disengaja, pemahaman biologis, dan pagar pembatas sosial yang tegas, bahkan dengan orang di ruang tamu kita. Tepat sekali. Keputusan harian yang aktif. Nah, sebelum kita menyudahi sesi ini, saya ingin meninggalkan Anda, para pendengar, dengan satu pemikiran untuk direnungkan secara mandiri. Kita sudah bahas panjang lebar bagaimana ipar bisa jadi titik buta yang mematikan karena intensitas dan rasa aman palsu. Rasa aman yang menipu. Sekarang, coba aplikasikan logika yang sama pada budaya kerja modern kita saat ini. Anda menghabiskan 8 hingga 10 jam sehari di kantor. Anda berinteraksi dengan rekan kerja, orang-orang yang datang dengan pakaian terbaik, parfum paling wangi, dan sikap profesional. Dan seringkali lembur bersama. Iya, makan siang bersama, saling menopang secara emosional menghadapi tekanan dari atasan. Sebuah trauma bonding. Pertanyaannya, jika membangun batasan ketat dengan keluarga sendiri saja diwajibkan untuk mencegah keruntuhan, Apakah kantor adalah ancaman yang lebih besar? apakah kantor modern tempat Anda menghabiskan sebagian besar hidup Anda sebenarnya adalah ancaman nyata yang jauh lebih besar dari yang kita sadari selama ini? Terima kasih telah meluangkan waktu berharga Anda untuk membedah materi ini bersama kami. Kami harap ada wawasan baru yang bisa Anda bawa pulang. Sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita selanjutnya.